Sa, sa, dua, telu, pa, Lima dia. Kedewasaan bukan sekadar hitungan usia. Ia lahir dari proses, tanggung jawab, dan pengakuan dari lingkungan sosial. Bagi masyarakat suku Watu di Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT, seorang perempuan tidak hanya tumbuh secara biologis, tetapi juga harus melewati sebuah perjalanan adat yang syarat makna. Perjalanan itu bernama Sorong Iis, sebuah ritual potong gigi yang menjadi tanda bahwa seorang anak perempuan telah memasuki tahap baru dalam kehidupan menurut hukum adat. Di balik suara alat yang menggerus gigi, di balik wajah yang menahan rasa ngilu, tersimpan sebuah pesan besar tentang identitas, keluarga, dan hubungan manusia dengan leluhur. Anak perempuan yang terbaring ini namanya Sandra, buah kasih dari Bapak Tom Goa dan Mama Reta. Ia tampak gelisah ketika ahli Sorong Iis mendekat. Tapi si ahli bukan orang sembarangan. Dia adalah anggota keluarga yang dipercaya menjalankan tugas ini. Dengan tangan yang terlatih, ia menyentuh permukaan gigi. Perlahan digosok selama 5 kali. Rasa ngilu tak dapat disembunyikan. Wajah Sandra mengeras, matanya menahan air dan tubuhnya mencoba bertahan menghadapi proses yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Namun di balik rasa sakit itu, ada sebuah makna, sebuah perubahan status dalam pandangan adat. Setelah gigi dianggap cukup rata, sang anak kemudian dibawa untuk menjalani perawatan tradisional. Tidak ada obat modern. Yang digunakan hanyalah ramuan kampung berupa buah pinang muda yang dikunyah beberapa kali untuk membantu mengurangi rasa ngilu. Bagi masyarakat suku Watu, inilah titik penting ketika seorang perempuan diakui telah melewati fase anak-anak menuju kedewasaan adat. Menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah memiliki tempat dalam hukum adat. Dan, ketika suatu saat ia mencapai usia siap menikah, adat telah membuka jalan apabila ada laki-laki yang datang membawa niat meminang. Namun, Sorong Iis tidak berdiri sendiri. Sebelum alat asah menyentuh gigi, keluarga harus melewati rangkaian adat yang panjang. Malam sebelum ritual, masyarakat berkumpul memberi penghormatan kepada leluhur. Api unggun menjadi pusat lingkaran, dan laki perempuan bergerak mengikuti irama tarian, bergandengan tangan, bernyanyi, dan berbalas pantun. Ini bukan sekedar hiburan. Syair-syair tandak menyimpan pesan tentang leluhur, nilai kehidupan, serta aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Pantun pun menjadi warna tersendiri. Kadang berisi nasihat, kadang mengandung humor yang membuat suasana penuh tawa. Sirih pinang dan moke terus disajikan sebagai bagian dari kebersamaan. Malam itu bukan hanya milik keluarga yang memiliki hajatan, tetapi menjadi milik seluruh komunitas. Di tengah keramaian itu, sang anak yang akan menjalani Sorong Iis ikut hadir dengan busana adat.
Mulutnya ditutup selempang sebagai tanda ia sedang berada dalam tahap khusus menuju perubahan. Ia tidak bebas berbicara, geraknya diawasi keluarga. Dalam tanda, ia hanya diperbolehkan mengelilingi api unggun sebanyak 5 kali sebelum kembali beristirahat. Sementara masyarakat terus menari hingga pagi menyambut. Ketika pagi tiba, proses belum selesai. Ada satu tahap penting yang harus dilakukan, mengantar sesaji kepada leluhur. Nasi, daging, sirih pinang, dan moke dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus permohonan agar seluruh rangkaian adat berjalan dengan baik. Kemudian, sang anak dituntun keluar rumah oleh orang tuanya menuju tempat pelaksanaan ritual. Namun sebelum melangkah lebih jauh, seorang tetua adat memberikan sapaan adat dan percikan beras sebanyak 5 kali ke arah sang anak. Ritual ini disebut resa kuras. Setelah itu, ayah sang anak mengayunnya sebanyak 5 kali di atas seekor babi yang telah disiapkan di depan rumah. Pada ayunan terakhir, sang anak melewati babi tersebut dan bersiap menuju rumah kerabat tempat sorong iis dilakukan. Di sana, batu asah kecil telah menunggu. Sorong iis bukan hanya tentang ritual, ia juga tentang pengorbanan keluarga. Persiapan dilakukan jauh hari sebelumnya. Hewan seperti sapi, kerbau, babi, dan kambing disiapkan untuk kebutuhan jamuan bersama. Tradisi saling memberi juga menjadi bagian penting. Bingkisan dari keluarga dan undangan menjadi simbol dukungan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk membalasnya sesuai adat. Mereka yang membawa beras, tikar, atau bantal akan menerima balasan tertentu. Begitu pula mereka yang membawa hewan seperti babi atau kambing. Tradisi ini menunjukkan bahwa sebuah ritual tidak hanya dijalankan oleh satu keluarga, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Di akhir rangkaian, yang tersisa bukan hanya rasa lelah, tetapi juga kebanggaan. Orang tua merasa telah menunaikan tanggung jawab adat. Anak perempuannya telah melewati satu gerbang kehidupan baru. Sorong iis mengajarkan bahwa dalam masyarakat suku Watu, kedewasaan tidak datang hanya karena waktu berjalan. Ia datang melalui penghormatan terhadap keluarga, leluhur, dan nilai-nilai yang diwariskan.